Sebelum menanam, kita siapkan dulu komposnya yang komplit. Ini adalah cara untuk membuat lubang 40 x 40, di mana bagian bawah dan bagian atas kita pisahkan, sehingga nanti tidak akan tercampur. Cara penyiapan bibit yang baik, buatlah polybag dengan ukuran yang standar, sehingga akar-akarnya nanti tidak akan bertabrakan dengan dinding daripada polybag. Usahakan pakai kompos yang terstandarisasi dan steril. Kita menyiapkan bibit, kita siapkan lahan kita dengan mengukur titik terendahnya. Kita akan ukur di mana titik nolnya rata dengan tanah. Kemudian kita buat parit yang membujur, sehingga parit ini berfungsi untuk mengatur aerasi daripada kebun kita. Kita akan buat sedemikian dengan jarak antar tanaman, nantinya lubang itu adalah 3 x 3 meter. Hal ini mengingat percabangan daripada pepaya diperkirakan akan mencapai 1,5 meter dan masih dapat ruang untuk pengaliran udara, juga penyinaran yang baik. Di mana lubang yang kita buat itu ukurannya adalah 40 x 40, dan parit yang baik adalah 40, paling bagusnya adalah 60 cm. Kenapa demikian? Tergantung dari tingkat kelembaban daripada lahan itu sendiri. Dengan ukuran lubang 40 x 40 yang kemudian kita masukkan kompos. Kompos ini sebaiknya adalah triko kompos, di mana di dalam kompos ini kita sudah memfermentasikan dengan memanfaatkan mikroorganisme, yaitu efektif mikroorganisme. Anggap saja memakai IM atau pupuk yang terbuat dari bali kabinawa. Kemudian di dalamnya bisa kita tambahkan dengan berjenis-jenis dari trichoderma. Trichodermanya ya, ada yang Harsianum, ada yang Piride, ada yang Peningi. Nah, ini akan sangat baik untuk kita pakai nanti untuk menghadapi gangguan daripada fusarium. Baiklah, mari kita tinjau lebih mendalam lagi bagaimana pola kerjanya. Selain itu, mari kita lihat juga bagaimana dengan pH-nya. Diharapkan pH-nya adalah tidak asam, harus di bawah 6,5. Ini baik ketika kita ingin terbebas dari bakteri dan cendawan yang antagonis. Mari kita tinjau kembali bagaimana proses yang terjadi di dalam lubang tanam kita. Ketika kita menggali lebih dalam tentang akar, maka akar yang kita tanam di dalam lubang itu sebaiknya mempunyai akar yang sehat dengan ciri-ciri warnanya putih. Kemudian di ujung-ujung akarnya, akar serabut mempunyai rambut-rambut daun yang sempurna. Kedalaman dari parit aerasi itu sangat mendukung, sehingga tanah tidak akan menjadi masam akibat dari kelembaban tinggi. Semakin dalam paritnya, semakin bagus. Kemudian akar-akar ini untuk menyehatkannya, kita bisa tambahkan dengan memasukkan mikorrhiza. Mikorrhiza ini harus bertemu dengan ujung akar, sehingga nanti akan membuat bulu-bulu halus yang mengantar akar mencari celah-celah air. Inilah salah satu metode kenapa kita bisa menanam pepaya ini dalam kondisi tanah yang terlihat kering, namun dia tetap sehat. Selain itu, kompos yang kita pakai memang sudah kita tambahkan juga dengan campuran trichoderma untuk menghalangi daripada jamur-jamur yang patogen. Nah, di sini trichoderma itu yang kita campurkan. Kemudian apabila kita aplikasikan
pupuk kimia harus mempunyai perbandingan 10:100. Dalam hal ini, fungsi daripada kompos adalah untuk menetralisir daripada residu-residu pupuk kimia. Kemudian, dia juga mempunyai mikroba yang mampu mengikat daripada fosfat yang kemungkinan akan menjadi residu, namun dia mengikat dengan baik sehingga slow release ditangkap oleh tanaman. Itulah kenapa kita memerlukan kompos di dalam menanam tanaman, terutama pada pepaya ini. Lihatlah bagaimana akar itu mempunyai bulu halus, dan ketika ada jamur-jamur antagonis yang menguasai akar, maka ada kemungkinan akan terjadi hambatan, sehingga mikorisa yang pertama itu akan sedikit terganggu oleh banyaknya jenis fusarium yang bisa merusak. Namun adanya kompos dengan aneka mikroba dan jamur akan mengisolasi daripada jamur-jamur jahat yang ada, biasanya jamur putih. Cara kerjanya, semakin banyak mikroba dan jamur-jamur yang kita aplikasikan, jamur antagonis seperti Trichoderma, kemakian Gliocladium, akan menutup bakteri yang mengalir ke batang. Bakteri yang ditimbulkan oleh fusarium kemudian masuk ke batang itu sangat sulit untuk kita kendalikan. Maka dengan adanya fitohormon dari EM4, dari Kabinawa, kemudian Trichoderma mengisolasi fusarium sehingga dia akan tertekan dan justru dimanfaatkan untuk mendapatkan sebuah koloni yang menjadi koloni bermanfaat. Selanjutnya, bagaimana kita mengatur irigasi dalam penanaman pepaya ini. Ketika kita menyiramkan air ke dalam bedengan, sehingga air harus betul-betul dia menjadi sebuah porositas yang bagus. Air harus terserap ke bawah dengan cepat sehingga tidak terjadi genangan yang menimbulkan asam tinggi. Makin tinggi asam, maka bakteri-bakteri jahat akan berkembang dengan baik. Ini juga karena pH atau potential of hydrogen di mana pengantaran udara dan air itu harus stabil. Nah, ini adalah kunci kenapa kita selalu dianjurkan mengontrol parit dengan bagus. Apabila suatu saat kita membutuhkan untuk menggenangkan kebun kita dengan air, maka buatlah situasinya air tidak boleh lebih tinggi dari akar tunggang teratas. Dengan genangan air yang melebihi daripada batas akar tunggang itu, ada kemungkinan surutnya lama dan terjadi pembusukan. Karena proses dari pencabutan gulma, pembersihan daripada lingkungan, kadang-kadang melukai juga kulit ari dari tanaman kita. Mari kita belajar bersama memperhatikan dengan baik dan mari sejahterakan petani Indonesia.